Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang telah kami pilih dengan judul Pengembangan Pembelajaran dalam Membangun Pemahaman Relasional Siswa Melalui Pendekatan PMRI Materi Relasi Fungsi dengan penulis jurnal Rajibah Hanifah, Anton Nurnia, Pinta Denianti Sampurna. Dengan nama Jurnal Pendidikan Matematika Volume 3 Nomor 2, dengan tempat penelitian berada di SMA Cakrabuana Depok, dan materi yang digunakan adalah materi relasi fungsi untuk kelas 10 SMA. Pada analisis jurnal kali ini, kami menganalisis model of dan model for, serta matematisasi horizontal dan juga matematisasi vertikal. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan sebuah masalah kontekstual yang digunakan sebagai pendekatan untuk menyampaikan bab relasi fungsi. Pada proses penelitiannya, peneliti melakukan sebanyak 5 kali pertemuan dengan siswa. Akan tetapi, pada analisis yang dilakukan oleh kelompok kami hanya menganalisis pertemuan pertama sampai pada pertemuan keempat saja. Karena pada pertemuan kelima, peneliti hanya ingin meneliti seberapa ingat dan seberapa paham siswa terkait dengan konsep-konsep yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, pada pertemuan pertama, peneliti menyajikan fenomena atau masalah kontekstual berupa video Partai Bursa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dari konteks tersebut, kemudian siswa secara berkelompok akan berdiskusi untuk menemukan relasi dari konteks pilkada tersebut yang kemudian hasil dari diskusi disajikan ke dalam bentuk diagram panah. Pada proses ini, yang terjadi adalah model for, di mana siswa dapat merepresentasikan fenomena atau masalah kontekstual ke dalam bentuk diagram panah. Berdasarkan dari diagram panah yang telah dibuat, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat dari diagram panah tersebut, yang kemudian siswa menuliskannya ke dalam tabel yang telah disediakan oleh peneliti. Pada proses ini akan ditemukan konsep dari relasi fungsi yang merupakan proses dari model for. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, peneliti menyajikan konteks berupa peta Pulau Sumatera. Pada proses ini, siswa dapat mengidentifikasi suku-suku yang berawalan dengan huruf T dan provinsi-provinsi yang ada di Sumatera. Kemudian, siswa diminta untuk menghubungkan antara suku-suku yang berawalan dengan huruf T dengan provinsi asal dari suku-suku tersebut ke dalam diagram panah. Diagram panah suku yang berawalan dengan huruf T dengan provinsi tersebut masuk ke dalam model of. Dari model of yang telah ditemukan atau bentuk diagram panah tersebut akan menjembatani siswa untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang ada, di mana hasil identifikasi sifat-sifat tersebut merupakan sifat dari fungsi injektif. Pada langkah ini, hasil jawaban dari siswa sudah mengarah kepada model for. Selanjutnya, pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga, peneliti ingin menentukan sifat dari fungsi surjektif dengan konteks yang digunakan adalah peta dunia. Dari peta dunia tersebut, siswa diminta untuk mengidentifikasi nama-nama negara yang berawalan dengan huruf A dan benua-benua yang ada di dunia. Dari proses identifikasi tersebut, siswa berhasil merelasikan dua hal tersebut ke dalam bentuk
diagram panah. Pada proses ini masuk ke dalam model of, di mana hasil dari identifikasi berupa nama-nama negara yang berawalan dengan huruf A dihubungkan dengan benua-benua letak di mana negara-negara dengan awalan huruf A tersebut berada. Kemudian, siswa diminta untuk menuliskan sifat-sifat relasi yang ada pada diagram panah tersebut, untuk kemudian sifat-sifat tersebut merupakan sifat dari fungsi surjektif. Pada proses ini masuk ke dalam model for karena sifat yang dihasilkan dapat berlaku untuk fungsi-fungsi surjektif lainnya. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, pada pertemuan ini bertujuan untuk menentukan sifat fungsi bijektif dengan konteks jadwal pertandingan sepak bola Liga Inggris melalui tayangan video serta pengamatan gambar KTP. Hasil dari identifikasi jadwal pertandingan sepak bola Liga Inggris dapat disajikan dalam bentuk diagram panah. Sedangkan hasil identifikasi dari KTP disajikan dalam bentuk narasi kesimpulan. Pada proses ini masuk ke dalam model of. Selanjutnya, dari hasil identifikasi pada dua konteks tersebut, siswa menentukan sifat-sifat dari fungsi tersebut yang kemudian akan dijelaskan oleh peneliti atau guru bahwa sifat-sifat tersebut masuk ke dalam sifat dari fungsi bijektif. Hasil identifikasi siswa pada proses ini sudah mengarah kepada bentuk model for. Selanjutnya, proses matematisasi. Proses matematisasi dibedakan menjadi dua, yaitu proses matematisasi horizontal dan juga matematisasi vertikal. Pada proses penelitian ini, proses matematisasi horizontal terlihat pada hasil representasi siswa dari setiap konteks masalah yang disajikan oleh peneliti. Proses matematisasi horizontal pada hal ini adalah sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, representasi siswa dari video Partai Pengusung Bursa Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 dengan pasangan Cagup dan Cawagup yang disajikan ke dalam bentuk diagram panah. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, representasi dari suku-suku yang berawalan dengan huruf T dengan provinsi yang ada di Pulau Sumatera yang disajikan ke dalam bentuk diagram panah. Pada pertemuan ketiga, representasi nama-nama negara yang berawalan dengan huruf A dengan benua yang ditempati negara-negara tersebut disajikan dalam bentuk diagram panah. Pada pertemuan keempat, representasi dari jadwal pertandingan sepak bola Liga Inggris yang disajikan ke dalam bentuk diagram panah dengan hasil pengamatan KTP yang disajikan dalam bentuk narasi kesimpulan. Selanjutnya, proses matematisasi vertikal. Pada penelitian ini, proses matematisasi vertikal tergambar pada hasil identifikasi siswa terhadap diagram panah yang telah dibuat sebelumnya. Proses tersebut adalah sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, siswa mendaftar ciri-ciri yang ada pada diagram panah tentang pasangan Cagup dan Cawagup dengan partai pengusung. Proses ini, siswa berhasil menemukan konsep, sifat, relasi, dan fungsi berdasarkan konteks yang ada. Sedangkan pada pertemuan kedua, dari diagram panah tentang suku-suku yang berawalan dengan huruf T dan nama provinsi tempat suku tersebut berada di Pulau Sumatera, siswa dapat menentukan konsep dari sifat fungsi injektif. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, dari diagram panah yang
menggambarkan relasi fungsi dari nama-nama negara yang berawalan dengan huruf A dengan benua yang ditempati oleh negara tersebut. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat dari fungsi surjektif. Sedangkan pada pertemuan keempat dari proses matematisasi horizontal tentang jadwal pertandingan sepak bola Liga Inggris dan juga hasil pengamatan dari KTP, siswa dapat menyimpulkan konsep dari fungsi bijektif. Dari penjelasan tentang model of dan juga model for, serta proses matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal yang ada pada jurnal ini dapat disajikan ke dalam bentuk iceberg sebagai berikut. Pada daerah yang paling bawah, ini merupakan termasuk kepada proses matematisasi horizontal dan juga model of. Sedangkan pada daerah kedua dan juga ketiga termasuk ke dalam matematisasi vertikal dan juga model for. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.